Oke, bismillahirrahmanirrahim. Umi kali ini mau sharing apa yang Umi dapatkan dari seminar tentang sholat. Meskipun mata saya terlihat mengantuk sekali ya sambil menunggu suami saya pulang. Begini ya, teman-teman, kita hidup, apakah teman-teman hidup membutuhkan petunjuk? Diibaratkan petunjuk itu adalah cahaya. Sama dengan rumah kita saat gelap. Rumah kita kalau dalam keadaan malam hari pasti butuh banyak lampu, bukan? Bisa, dan lampunya itu banyak. Ada lampu untuk menerangi ruang tamu, ada lampu untuk menerangi kamar tidur kita, ada lampu untuk menerangi kamar mandi kita, dapur kita, bahkan di teras kita juga butuh lampu, termasuk diri kita, teman-teman. Bahkan di jalan pun kita membutuhkan cahaya agar tidak nyasar, kan? Ini jalan ini kelihatan, jalan ini ada lampunya kelihatan, jadi kita tidak salah arah. Teman-teman merasakan kan kalau semisal hati teman-teman ini sebenarnya butuh petunjuk. Nah, petunjuk adalah cahaya. Bagaimana sih agar kita mendapatkan cahaya itu? Nah, cahaya itu bisa kita dapatkan dari siapa? Cahaya itu kita dapatkan dari sumbernya langsung, yaitu dari Allah. Allah yang akan menerangi, yang memberikan cahaya pada hati kita. Nah, cahaya Allah itu kita raih melalui apa? Pertama, cahaya dari sholat. Semoga teman-teman di sini semuanya yang melihat secara langsung status ini dapat meningkatkan sholatnya agar tidak bolong-bolong lagi dan tetap menjaga pertemuannya dengan Allah gitu selama 5 waktu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan sampai bolong. Kalau bolong itu terasa ada yang kurang gitu ya dalam menjalani kehidupan ini. Justru ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari, ketika kita kesusahan, ketika kita mungkin dalam keadaan senang atau apa, kecewa segala macam, ketika kita bertemu sama Allah, kita curhat sama Allah. Ya Allah, saya memiliki kehidupan seperti ini. Ya Allah, saya dalam keadaan susah. Ya Allah, saya dalam keadaan senang. Saya berharap dalam keadaan apapun saya ingat Allah. Itu yang sebenarnya cahaya yang membuat hati kita tenang. Jadi ketenangan kita bukan berasal dari materi, bukan berasal dari apa yang kita raih, tapi memang benar-benar cahaya itu datang dari Allah untuk menenangkan hati kita. Selanjutnya yaitu cahaya dari Al-Quran. Teman-teman, setiap hari diusahakan agar kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu surat cintanya Allah untuk kita. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, maka rasa gelisah dalam hati kita. Itu yang kita usahakan di setiap harinya. Semakin kita menikmati bacaan Al-Quran kita jadi semakin kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Allah pun berpesan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu dekat bersama kita. Selanjutnya cahaya dari malaikat. Jadi diusahakan dalam setiap langkah kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas, kita harus merasakan bahwasannya ada kehadiran malaikat di kanan kiri kita yang siap mencatat apapun perbuatan kita, mencatat amal baik kita. Malaikat raqib mencatat amal buruk kita, malaikat atid siap mencatatnya. Kalau kita menghadirkan pengawasan dari malaikat, otomatis kita akan berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Kalau ada yang mengajak kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kita jadi berpikir gitu, kita jadi merasakan, ini baik nggak ya? Kayaknya Allah bakal marah deh. Kayaknya ini nggak sesuai deh. Ketika kita menghadirkan pengawasan dari malaikat, kita pun akan terus dikasih sinyal sama Allah. Kalau semisal perbuatan ini tidak baik, maka jauhi gitu. Dengan begitu kita akan menjauhi perbuatan yang tidak baik itu. Ketika kita mendapatkan semua cahaya dari cahaya sholat, dari cahaya bacaan Al-Quran kita, cahaya dari penghadiran atau pengawasan dari malaikat, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi keberkahan itu bertambahnya kebaikan yang ada dalam diri kita, itu namanya keberkahan. Jadi teruslah menambah cahaya ya, cahaya dari Al-Quran, cahaya dari sholat, cahaya dari malaikat, ditambah terus gitu ya, peningkatan cahaya-cahaya itu agar kita mendapatkan surga. Kita kalau kita berdoa ya kita minta surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus.